Tadi sampai di mana tadi itu? Baru permulaan kan. Pemulaan ya. Permulaan bahwa kegiatan kita SMK ini ya insya Allah akan dilakukan setiap pekan, setiap Jumat ya, di mana program ini sendiri adalah program rutin dari Yayasan Amalia Sehat Indonesia ya. Eh, ini adalah program pertama, hari ini adalah program pertama di mana kita akan ngebedah ya dari buku Sembuh Bahagia. Ya. Dari buku Sembuh Bahagia, di mana eh, dalam buku itu ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari ya dalam waktu yang tidak sebentar gitu ya. Mungkin bisa berbulan-bulan gitu ya. Pembelajaran tentang kesembuhan gitu. Karena ya sejatinya kesembuhan itu memang sesuatu yang apa ya diharapkan gitu banyak orang. Tapi ternyata tidak semua orang mampu memiliki pengetahuan untuk bisa menemukan kesembuhan dengan rasa bahagia. Banyak di antara orang-orang di luar sana, sahabat-sahabat kita yang merasa bahwa ketika mereka sakit, maka saya harus sembuh. Gitu. Nah, pertanyaannya, sembuh seperti apa yang diharapkan? Gitu. Sembuh seperti apa yang diharapkan oleh seseorang ini sehingga kemudian dia merasa bahwa oh iya saya sudah sehat. Oh iya saya sudah sehat. Nah, itu kan perlu perlu ilmu, itu perlu pengetahuan gitu ya. Perlu cara agar sembuhnya jadi bahagia. Kalau teman-teman bisa memilih, gitu. Nah, mungkin sebelum itu saya tanya dulu, siapa di antara sahabat-sahabat yang pagi hari ini mengikuti program ini yang sedang mengalami satu penyakit, nah penyakit eh, ringan ya, seperti flu, ya, batuk, sesak napas, pusing, atau penyakit-penyakit berat. Penyakit berat itu seperti ada tumor, kanker gitu ya, ada apa lagi, jantung, diabetes, gangguan lambung, terus juga apa namanya kanker mungkin ya. Kalau ada boleh ditulis di kolom chat. Kita awali kegiatan kita dengan berdoa pada Allah dan kita aminkan bareng-bareng ya. Karena kita tidak tahu doa-doa siapa dari tangan-tangan siapa Allah mengabulkan. Mungkin jika tangan-tangan kita ini penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa, mungkin kita bisa minta bantuan tangan orang lain untuk mendoakan kita. Setuju ya? Saya kepengen ngajak teman-teman, sahabat-sahabat semua, untuk yuk kita berdoa bareng-bareng. eh, apa namanya? Kita sama-sama jeda sejenak dari hiruk pikuk dunia yang mungkin hari ini ada di antara sahabat-sahabat yang akan beraktivitas. Entah yang berdagang,
entah yang bekerja, entah yang mungkin hari ini sedang ada di rumah sakit, mengikuti program ini. Mari sama-sama kita berdoa, kita jeda sejenak dari putaran dunia ini. Semoga kemudian Allah memberikan kesembuhannya kepada kita semua. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Duhai Allah yang maha menggenggam segalanya yang ada di langit dan di bumi. Terima kasih ya Allah atas segala rahmat-Mu, hidayah-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kesehatan, nafas ini ya Rabb. Mata ini ya Allah yang bisa menatap. Telinga ini ya Allah yang masih bisa mendengar berita-berita baik ya. Mulut lisan ini ya Allah, Engkau izinkan untuk bisa bergerak menyampaikan kebaikan-kebaikan. Tangan dan kaki ini ya Rabb. Engkau izinkan, Engkau beri kekuatan untuk bisa mencari rezeki yang halal, yang berkah. Terima kasih ya Allah atas pagi ini yang Kau izinkan kepada kami untuk bisa kembali mendekat kepadamu ya Allah dengan penuh ketaatan. Mohon ampun ya Allah jika dalam pagi ini saja bangun tidur saja ketika mata menatap sudah ada dosa yang kami lakukan ya Allah. Ampuni kami ya Rob. Jika ketika mata ini pertama kali melihat sudah ada dosa dan maksiat yang kami lakukan. Maafin ya Allah. Ya Allah, mohon ampun ya Rob. Jika pertama kali otak ini berkontraksi setelah dia terjaga. Ada pikiran-pikiran jahat, ada pikiran-pikiran tidak baik, ada pikiran-pikiran kemaksiatan yang kami pikirkan. Ya Allah, mohon ampun ya Rob. Ya Allah, yang pagi hari ini seluruh sahabat sehat HMA yang mengikuti kajian subuh menemukan kesembuhan ini. Ada yang sakit. Engkau melihat ada yang sakit secara fisik, ada yang sakit secara batin, ada yang sakit secara hati dan emosi. Ada rasa kecewa di sana, ada rasa sedih, marah, kesel, sakit hati, ataupun penyakit fisik lainnya ya Allah. Mohon ya, ya mujibal qulub, sabit qalbi ala dini. Allahumma rabbana ya Allah. Ishfi ya Allah, ishfi. Sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah sakit hati kami, sakit jiwa dan raga kami semua ya Allah. Angkat penyakit ini ya Allah. Rahmati kami dalam menjalani penyakit ini ya Allah. Dalam menerima pesan cintamu ya Allah. Jadikan sakit yang kami alami hari ini ya Allah, dan sebelum-sebelumnya sebagai penghapus dosa-dosa kami ya Allah.
sebagai penghapus dosa-dosa kami yang mungkin belasan tahun, puluhan tahun telah kami lakukan ya. Maafin ya Rabb. Ampuni ya Allah. Semoga dengan sakit hari ini ya, Engkau angkat derajat kami semua ya Allah. Engkau muliakan kami ya Rabb. Bukan hanya di penduduk bumi, tapi juga di penduduk langit ya Allah. Ya Allah, kami meyakini jika kami diberikan sakit oleh-Mu ya Allah, maka doa-doa kami dikabulkan ya Rabb. Maka kami mohon ya Allah, sehatkan seluruh orang-orang di muka bumi ini ya Rabb. Khususnya mereka-mereka yang mengikuti kajian subuh menemukan kesembuhan ini ya Allah. Angkat penyakit mereka semua ya Allah. Jadikan hidup mereka penuh berkah dan kebahagiaan ya Allah. Keluarga-keluarga mereka sakinah, mawadah, warahmah ya Allah. Anak-anaknya soleh, solehah, penghafal dan pengamal Al-Quran ya Rabb. Rumah tangganya makin sayang, makin dekat dengan pasangan, makin dekat dengan anak-anak keturunannya ya Rabb. Berkahi usahanya, pekerjaannya, perniagaannya ya Rabb. Dan jadikan rezekinya berkah berlimpah ya Allah. Agar bisa berbagi ya Rabb. Jadikan rezeki ini halal ya Allah. Agar bisa terus taat kepadamu ya Rabb. Jadikan rezeki ini banyak ya Rabb. Agar bisa terus berbagi, berinfak, bersedekah, berwakaf. Ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan ya Allah doa kami. Sesungguhnya kami tidak tahu ya Allah. Dari tangan-tangan siapa doa ini Engkau kabulkan. Tapi kami meyakini ya Allah. Siapapun yang berdoa kepadamu akan Engkau kabulkan ya Allah. Sesuai dengan janji-Mu ya Allah. Udu'uni Amin. astajib lakum. Udu'uni. Ya Allah. Amin. Kabulkan doa kami ya Allah. Amin. Wassallallahu Amin. ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat semua, salah satu tanda kebahagiaan dalam berdoa itu, setelah berdoa itu ada rasa di dada yang lapang, ya. Ada rasa di dada yang tidak lagi kemudian merasa sesak, merasa sempit, merasa tertekan, merasa tertindih, ada pikiran yang sempat tenang sejenak. Pun kemudian kita memikirkan urusan-urusan duniawi. Nah, sahabat-sahabat semua ingin coba eh, berdiskusi. Kita ingin coba berdiskusi, membahas dari buku bahagia. Ya, eh, kita mau masuk di bab pertama. Ya, tadi. Nah, di buku Sembuh Bahagia ini ada satu bab pertama yaitu tentang hidup putus asa. Kalau ini saya lihat eh, Pak Anwar ya, bulan 2 2024 operasi prostat, hasil labnya 25. Triwulan pertama turun 90%, tinggal 2,45. Kemudian triwulan lagi ya bulan 9 berharap jadi 0 tapi malah naik jadi 22. Sekarang lagi pengobatan medis dan herbal. Triwulan pertama tinggal 10%. Kirain sembuh jadi makan daging merah yang harusnya tidak boleh. Karena dokter bilang boleh. Iya Pak Anwar, pertama kita mengucapkan eh,
syafaat Allah, syifaan ajilan insya Allah. Mudah-mudahan Pak Anwar diberikan kesembuhan yang paripurna tanpa meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Ketika ada satu kondisi di mana itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ini yang Pak Anwar sampaikan, ini kan berharap bahwa di triwulan yang ketiga gitu, di bulan 9, ini turun gitu, jadi 0, karena sempat turun 90% di 2,45. Ternyata qadarullahnya eh, Allah memberikan apa suruh naik gitu ya. Nah, jadi ketika kemudian suruh naik ini apa yang perlu dilakukan gitu kan? Apakah kemudian ngerasa putus asa, ngerasa aduh kok naik lagi gitu prostatnya. Pak Anwar boleh boleh cerita sedikit Pak Anwar kalau berkenan tentang penyakitnya dan tentang apa yang Pak Anwar rasakan. Kalau bisa diaktifkan kamera lebih bagus juga. Assalamualaikum Pak Anwar. Assalamualaikum Pak Anwar. Mic-nya sudah aktif ini. Waalaikumsalam. Iya Pak Anwar. Iya, ceritanya gitu Pak Ustadz. Waktu bulan Februari itu saya operasi. Eh, Ya, Setelah operasi kan hasil labnya diperiksa, hasil labnya itu kan ini tinggi lah istilahnya kan 25 ya udah di kita ya banyak lah istilahnya masukan-masukan segala, kita minum herbal selama itu kan diperiksa per triwulan kan, periksa lab kita itu kan, darah iya, kita. Nah, kita diperiksa triwulan pertama itu bagus, sudah pokoknya bagus, drastis itu kan, turun 90% itu kan. Dari 25 tinggal 2,4. iya. Nah, jadi semua dokter segala itu kan kaget. Dan dia ngomong, udah ini mah santai aja lah katanya. Mungkin sekali lagi obat juga udah nggak perlu. Dan udah bebas-bebas saja makanya. Sebagian dokter udah ngasih tahu, udah nggak usah makan obat juga nggak apa-apa. Dan dia yakin dokter-dokter itu udah aman. Jadi kita juga ikut bebas dok, ini Ustadz, makan itu. Ya makan karena dianggap dokter tuh udah ini ternyata nggak bisa, itu pelanggaran ternyata begitu, ininya tuh sel kanker itu nggak bisa istilahnya ini kayaknya sebangsa kayak hidup lagi gitu kalau kita udah makan, melanggar itu daging merah dan lain-lain itu ya, mungkin termasuk ada manis gitu kan, Kalau saya boleh lihat tuh. tahu, Pak Anwar sakitnya kanker prostat awalnya atau hanya pembengkakan prostat? Kalau awalnya tuh bengkak bengkak, cuman kan sempat macet kan, jadi di kateter udah tuh saya nyerah aja lah, ya udah operasi kan. Nah operasi itu kan setiap operasi kan di ini hasilnya kan di Resa Lab. Iya. Nah ternyata Kalau itu boleh, nggak bagus gitu kan, nggak bagus. hasilnya seperti apa Pak? Kalau boleh diceritain. Nggak Ya bagus kalau ini gimana? sih termasuk tumor ganas ya, arahnya ke kanker gitu kan. Indah. Ya cuman bisa kita atasin Ustadz di triwulan pertama itu. Ya bayangin aja dari 25 tinggal 2,4 dalam tempo. Ya triwulan pertama itu sebetulnya saya makan itu nggak ini, hanya sekitar 2 minggu lah herbal itu. Hasilnya begitu, cuman memang kita ketat ketat bener di awal itu, kita ikutin benar-benar ini kan. Nah setelah dia hasil triwulan itu, karena kita udah 2, tinggal 10%, ya pikir kita udah ini, sudah pasti dia nol gitu kan, triwulan kemudian kan berarti kan dinyatakan selesai kalau dia udah nol, 0, Iya, iya. ternyata itu nggak bisa itu, hidup lagi itunya setelah kita melanggar itu.
Ya cuman ya kita nggak kecewa karena kita juga merasa kita melanggar Ustadz. Jadi ini yang penting sekarang ini kita usaha dan ketat lagi gitu kan. Iya, Jadi, memang ketika uh, ini tidak sesuai dengan harapan kita hari ini gitu ya Pak. ya ya Apa ya. apa yang ada di dalam bayangan Pak Anwar ketika mengetahui hasilnya tidak sesuai harapan? Apa rasa yang ada di dada? Ya kita merasa salah, Ustadz. Salah dan apa ya? Ya, ya karena kita sudah tahu itu kan katanya pantangan kalau nggak boleh makan daging merah kalau ada ini itu kan Ya, ada prostat gitu kan. Ya cuman ada semua itu ada rasa takut nggak? kalau takut segala itu kita yakin ini Ustadz, yakin nggak kita nggak ini kita yakin yang penting kita sekarang ketat lagi aja Ustadz. Kita serahkan semua ke Allah lah gitu kan. Ada keyakinan bahwa Pak Anwar akan diberikan kesembuhan oleh Allah nggak? Ada Ustadz, yakin. Eh, Kalau boleh tahu, Pak Anwar tinggal dengan eh, keluarga, Iya dengan keluarga. ada istri, ada anak-anak di sana. Kalau istri udah nggak ada Ustadz. Oh, baik, baik, baik. Berarti dengan siapa Pak Anwar? Dengan ponakan. Oh, Karena iya anak saya nggak ada yang di sini dah, ya Ustaz. oke. Ada keponakan-keponakan di sana ya. Iya, Mereka semua support dengan Pak Anwar ya. alhamdulillah Ustaz. Sport. Alhamdulillah. Ya ada juga. Lalu apa yang Pak Anwar harapkan nih? Ya kita ini Ustaz, ya berharap ya triwulan kemudian ini berarti kan sampai Desember nanti triwulan dari bulan 9 ini kan. Ya, Ya terima. harapan kita seperti yang pertama minimal itu Ustaz. Bisa karena kita seperti yang semula ini seperti semula kita berobatnya yang kita jalanin. Baik, Yang baik, baik. triwulan kedua itu kita udah nggak ketat lagi Ustaz. Ya, Udah untuk ini yang ketat itu lenggang. bagus banget ya hasilnya ya. Iya Ustaz. Itu Maka Pak ada. Anwar punya keyakinan bahwa jika dilakukan menjaga ya pantangan dan segala macamnya Ya, itu akan turun ya. siap. Insya Allah. Baik. Saran saya Pak Anwar eh, lakukan juga rutin terapi bekam Pak. Ya, Oh ya, ya. Pak Anwar ya sudah selama sakit ini ada pernah lakukan terapi bekam. pernah dok. Ustaz. Coba bisa dilakukan rutin 2 pekan sekali. Oh Ya, 2 pekan sekali ya. betul. Pak Anwar rutin 2 pekan sekali. Bapak tinggal di mana Pak? Saya di Bandar Lampung, Ustaz. Oh, Bandar Lampung banyak teman-teman terapis bekam di sana. Iya. Ya termasuk kita juga itu, Ustaz. Nah, tapi harus rutin Pak, 2 pekan sekali Pak untuk Oh hasil iya, seperti ini. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena tumor atau kanker itu merupakan satu bentuk tanda bahwa tubuh kita DNA-nya bermasalah. iya, iya, DNA-nya bermasalah, kemudian akhirnya terjadi pembentukan sel yang abnormal iya, gitu. iya, iya. Nah, salah satunya, kalau tadi dari makanan-makanan yang dipantang, itu akan membuat sel tumor atau sel kanker itu tidak dapat makanan. Sehingga lama-lama dia mengecil, lama-lama kita menyebutnya mengarah ke sembuhan. Tapi sesungguhnya itu belum menyelesaikan masalah ketika DNA-nya masih bermasalah. Iya, iya, iya. Nah, perbaikan DNA atau memperbaiki si sistem kerja tubuh itu harus ada stimulasi lain. Salah satunya dengan bekam. Karena Iya, iya. bekam akan menormalkan hormon, ya, meningkatkan makrofag, gitu ya, dan lain sebagainya. Yang Di itu bisa membantu proses kesembuhan. Bagaimana Pak Anwar? ditambah pasdu bisa itu, Dok. Ini Ustaz. Beda Pak, beda Beda ya? jalur. Jadi beda Iya, jalur, beda mekanisme juga soalnya. iya, Beda iya, iya. mekanisme tubuhnya beda. Iya, Tubuh meresponnya berbeda. Jadi siap, siap. saran saya yang tepat itu adalah lakukan dengan bekam, bekam sunnah. Gitu. Iya, iya. Ambil bekam sunnah di Al-Kahil sesuai dengan
hadis Rasulullah bahwa ada satu titik di mana dia menyembuhkan 72 penyakit. Nah, itu adalah titik al-kahil. Siap, Kemudian siap. lakukan eh, sepanjang punggung itu, Pak. Nah, sepanjang punggung, titik az-zuhur ya, lakukan aja dua, 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 dua gitu. 8 tambah 1, 9, 9 titik. Tapi bisa dilakukan per setiap hari, Pak. Kalau deket terapisnya, lakukan setiap hari. Tapi terapinya, tapi titiknya 3 titik aja gitu. 3 titik aja. 3 titik, 3 titik gitu. Iya, Ya, iya, iya. 3 titik gitu ya. Ketemu 3 hari, nanti ketemu lagi 2 minggu lagi, 3 titik lagi. Gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Eh, Ketika ada evidennya ya, berdasarkan apa namanya riwayat ini, ketika Pak Anwar bilang saya ketika jaga pantangan makanan segala macam, nilainya menjadi turun, maka ketika diulang lagi mestinya ya kita berharapnya dia bisa turun lagi. Tapi perbaikan DNA-nya juga mesti dilakukan. Nah, salah satunya Siap, dengan bekam. Gitu ya Pak ya. siap, siap. Mudah-mudahan Makasih. bisa Makasih. apa sembuh insya Allah ya. Amin, Sembuhnya amin. bahagia mudah-mudahan ya. Amin, amin, Ustaz. Makasih Pak Anwar sudah mau berbagi. Makasih, Pak Ustaz. Makasih. Ya, kita mendoakan sama-sama untuk Pak Anwar dan seluruh sahabat-sahabat AMA yang mungkin di pagi hari ini ada yang sedang mengalami sakit. Ya. Saya izin kembali lagi ke materi kita sedikit ya. Yang kita akan bahas di materi yang pertama tentang hidup putus asa gitu ya. Nah, teman-teman, di hidup putus asa itu jika teman-teman melihat di sini ada banyak anak-anak santri, tempat di mana saya dulu mengabdi. Mereka-mereka adalah anak-anak yatim yang dibesarkan, dididik ya oleh sebuah pesantren di mana sebagian besar dari mereka adalah anak-anak yang memiliki keluarga yang bermasalah. Masalahnya banyak, bukan hanya tentang eh, apa perceraian ya, divorce, tapi juga ada yang penyakit, ada yang ayahnya kena kanker lalu meninggal, meninggalkan anak-anak keturunan yang akhirnya menjadi yatim. Ada yang ayah dan ibunya meninggal karena sakit dan lain sebagainya. Ketika kita bicara putus asa dari diri kita sendiri, di kondisi hari ini kita sedang mengalami rasa putus asa, ngerasa kayaknya penyakit saya nggak kunjung sembuh, penyakit saya kayaknya apa namanya nggak ada obatnya, penyakit saya kayaknya nggak bisa sehat lagi gitu. Dan akhirnya merasa putus asa, yakinlah sahabat-sahabat bahwa di luaran sana banyak orang-orang, termasuk anak-anak ini, yang hidup mereka jauh lebih sulit dari secara batin, kejiwaan, ataupun yang akhirnya menjadi penyakit fisik. Dan mereka perjalanannya masih panjang nih, gitu ya. Tapi mereka kuat gitu menghadapi itu semua. Walaupun kadang dengan tangisan, walaupun kadang dengan mengeluh, walaupun kadang dengan melakukan sesuatu yang mencari perhatian. Tapi itulah mereka gitu. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, orang-orang yang hari ini Allah berikan kesempatan hidup lebih lama gitu. Yang jelas kalau mereka umurnya pasti masih belasan. Tapi bagaimana dengan kita yang hari ini umurnya udah puluhan gitu ya. Sudah 20, 30, 40, 50, mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun. Yang sudah diberikan kesempatan begitu banyak, begitu lama ya terhadap menjalani hidup, menikmati hidup. Lalu ketika diberikan sakit,
baru 1-2 bulan, 1-2, jangankan 1-2 bulan, 1-2 hari aja udah mengeluh. Apa contohnya? Sariawan aja. Bayangkan ketika kita kena sariawan di bibir, di lidah, ya, itu nggak jarang pada ngeluh, aduh, sariawan lagi mana pengen, mana mau ngisi meeting lagi, mana mau ngajar lagi, mana mau ini itu gitu ya. Padahal sariawan tuh satu penyakit yang Allah berikan kepada kita buat ngapusin dosa-dosa, salah satu dosa-dosa di mulut. Sahabat-sahabat, saya mau tanya, ketika kita, apa yang mesti kita bilang kepada Allah? Boleh tulis di kolom chat. Ketika dihapuskan dosa-dosa kita, apa yang mesti kita bilang kepada Allah? Boleh ditulis di kolom chat. Apa yang ingin kita katakan kepada Allah ketika Allah mengatakan, saya hapusin dosa-dosa kamu hari ini. Yuk, boleh dijawab di kolom chat. Kira-kira apa ya? Apakah kita beristighfar? Astagfirullahaladzim. Ataukah kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Bersyukur atau beristighfar? Kang Fandi, salah satu cara bersyukur, bersyukur. Kalimat bersyukur itu apa sih? Coba kalimat toyibah tentang syukur itu apa? Kira-kira apa? Kalimat toyibah tentang bersyukur itu apa kira-kira? Ayo, kalimatnya apa sih? Ketika kita mau mengucapkan rasa syukur, Pak Suryanto, Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Bu Yuli, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pertanyaan saya, sekarang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Ketika kemudian kita meyakini bahwa dosa kita digugurkan oleh Allah. Namanya digugurkan tuh seneng ya. Sama kayak misalnya kita punya hutang gitu, lalu digugurkan hutang kita. Jangan hutang deh. Telat pajak SIM, SIM motor aja, lalu kemudian ada pemutihan, boleh SIM lagi perpajak tanpa denda dan biayanya gratis gitu ya. Itu pasti senengnya luar biasa ya. Atau misalnya ada bos gitu, kita di kantor ada hutang karena pinjaman. Lalu kemudian bos itu bilang, udah, nggak usah dibayar. Utang-utangmu wes tak lunasi. Apa yang kita ucapkan kepada bos kita, kepada atasan kita? Bener Pak, makasih ya Pak. Makasih banyak ya Pak ya. Ya Allah, Alhamdulillah. Kan, Alhamdulillah gitu ya. Nah, sekarang gimana cara kita, nah, bukan gimana, apakah kita melakukan hal ini? Kan Allah memberikan garansi secara personal, personal garansi, ya, eh, bahwa dosa-dosa kita digugurkan Allah gitu, bahwa digugurkan Allah dosa-dosa kita dengan cara Allah menitipkan satu penyakit yang namanya sariawan. Apa yang kita ucapkan ketika kena sariawan? Ayo coba jujur, ketika kita kena sariawan nih dan lagi makan sakit, ah, apa yang kita katakan pertama kali yang keluar dari lisan kita? Coba, ayo, ada yang bilang Alhamdulillah, atau ada yang bilang
Astagfirullah. Aduh, iya. Seringnya gitu ya. Aduh, ah, gitu kan. Itu baru sariawan tuh. Yang kecil, Masya Allah sakitnya. Apalagi padahal lagi makan enak gitu ya. Makan seafood, makan sate, nasi padang yang nikmat gitu. Tapi eh, tiba-tiba kemudian kena sariawan. Ada nggak yang bersyukur? Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Engkau hapusin dosa. Ya Allah. Alhamdulillah. Mas, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Ada nggak yang begitu? Kayaknya belum lihat nih. Ya, yang ada kita mengeluh. Ya, yang ada kita eh, apa? Mungkin ada juga sumpah serapah dan yang lain ya. Paling bagus lah minimal istighfar ya. Astagfirullah. Tahu, aduh. Padahal di detik itu juga, di detik itu juga Allah lagi ngapusin dosa kita. Allah lagi angkat derajat kita. Allah lagi bikin kita dekat dengan Allah, punya privilege, doa kita dikabulin Allah. Detik itu juga ketika kemudian eh, rasa sakit itu menjadi rasa syukur. Ketika seorang hamba sakit, Allah angkat tiga hal dalam hidupnya. Angkat keceriaan, angkat nafsu makan, angkat dosa-dosanya. Ketika sembuh, Allah kembaliin wajah cerianya, Allah kembalikan nafsu makannya. Tapi Allah tetap pegang dosanya untuk hapuskan, diputihkan. Ya, Masya Allah. Sesekali pernah terucap rasa syukur ketika diberi sakit. Ya itulah yang mestinya kita sebagai hamba Allah yang eh, apa diberikan sakit itu doanya gini, ya Allah jadikan hambamu ini adalah hamba yang pandai bersyukur. Nah, gitu. Bukan hanya pandai beristighfar, tapi juga pandai bersyukur. Karena jarang sekali saya sendiri begitu. Kadang kita ketika dapat makanan, ya alhamdulillah. Dapat hadiah, alhamdulillah. Tapi coba dapat syariat. Ada langsung bilang alhamdulillah di awal. Di awal. Ingat first impression itu sangat membekas ya. First impression. Saya semalam ceritanya makan sama anak saya di Tangerang. Habis syuting e-course. Lalu kata pramusajinya bilang gini, Pak, saya pesan ikan ikan bakar ya. Pak, kalau makanannya ada yang keasinan, keras, atau tawar, atau tidak pas, maka silakan disampaikan kepada kami, nanti kami akan ganti yang baru. Mantap, datang macam-macam gitu ya. Lalu datanglah ikan bakar nih, ikan bakar. Kodorullahnya, ya saya baru juga ke tempat itu, ya karena tempat itu viral, bagus, rame memang. Kodorullahnya, saya diberikan oleh Allah ikan bakar yang keras. Keras sekali ujungnya. Jadi kulitnya itu keras. Saya makan ikan kakaput. Ketika saya makan, keras sekali gitu ya. Lalu saya ingat nih, ya Allah nggak boleh nyela makanan gitu. Tapi kalau bilang gak enak, ya, keras ini nggak bisa dimakan gitu. Lalu karena Pramu Saji tadi menyampaikan seperti itu, lalu saya bilang, tapi tidak dengan mengeluh, tidak dengan bahasa komplain. Seorang customer gitu ya, kalau komplain customer kan, Mas ini gimana sih Mas? Kok keras? Ah gitu kan. Saya bilang, mohon maaf, Mas, mohon maaf. Coba nih ini ikannya. Saya sih coba ini kok agak keras ya. Dan begitu dia, oh iya Pak, mohon maaf ya Pak, kita ganti Pak. Jadi ucapan-ucapan itu juga bukan ucapan mengeluh. Yang keluar itu bukan ucapan mengeluh, bukan ucapan sumpah serapah gitu ya. Komplainan-komplainan. Ya mungkin jelas juga untuk kita, tapi
Ngapain sih gitu ya? Ikan datang dalam keadaan yang tidak fresh, keras, itu bukan ranahnya kita, luar kekuasaannya kita. Tapi respon kita terhadap itu ada di kekuasaan kita, itu ada di ranahnya kita gitu. Itu ada di kendali kita. Sama seperti sakit, diberikan sakit, sariawan, tumor, kanker, stroke, dan lain sebagainya, itu bukan kekuasaan kita. Tidak di bawah kendali kita. Tapi respon kita dalam menerima penyakit, menerima sakit, itu adalah kendali kita. Itu dalam kendali kita. So, ya, apa yang akan kita lakukan dalam respon tersebut, itulah yang Allah nilai. Respon kita menerima sakit, itulah yang Allah nilai. Apakah kita berputus asa dari rahmatnya, ataukah kita bersyukur dari rahmatnya Allah. Karena sakit itu juga bagian dari rahmat. Ya. Baik, sahabat-sahabat, kita akan lanjutkan lagi. Nanti kajian ini ya, masih di bab tentang putus asa. Ya. Putus asa atau merasa dokter bilang penyakit saya nggak bisa disembuhkan, penyakit saya nggak ada obatnya, saya harus minum obat seumur hidup, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas mengenai harapan-harapan itu. Apakah kemudian memang tidak ada obatnya? Apakah kemudian memang harus minum obat? Ataukah kemudian usia saya yang hanya divonis 1-2 tahun atau beberapa bulan itu memang akan benar terjadi seperti itu? Dan nantinya, sahabat, nanti kita akan bahas lagi di Jumat depan. Allah berkahi kita semua. Allah berikan kita kesembuhan yang membahagiakan. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Ustaz. Sama-sama. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan Ustaz Andi. Mudah-mudahan kita semakin belajar peka untuk bisa menerima surat cinta pesan dari Allah dengan keilmuan. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan keberkahan kita semua dan diampuni dosa kita dan diangkat derajat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Saya akhiri acara SMK ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat tetap istiqomah setiap hari Jumat, ya, subuh menjemput kesembuhan. Insya Allah kita akan selalu hadir di setiap Jumat. Nah, mudah-mudahan kita juga selalu istiqomah subuh berjamaah, ya. Di samping itu juga murojaah Qur'annya, ya, minimal kita terus semangat, ya. Belajar peka menerima pesan cinta dari Allah. Pesan cinta dari Allah itu luas, ya, penjabarannya. Baik, itu aja. Saya tutup acara ini. Subuh menjemput kesembuhan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.